Halo pemirsa, 4 orang satu keluarga tewas terjebak dalam mobil akibat terseret arus banjir di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sang suami pengemudi mobil tersebut bisa menyelamatkan diri. Saya Nawaya Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergam. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran Kuda 86. Kebakaran rumah di Komplek Asrama Polri di Cilincing, Jakarta Utara diduga akibat korsleting listrik. Sempat terdengar ledakan hingga membuat warga panik. Warga dikejutkan dengan kebakaran yang terjadi di Komplek Asrama Polri ex-Brimob di Jalan Cilincing, Kesatriaan, Jakarta Utara. Api berasal dari salah satu rumah petak yang kemudian merembet kedua rumah petak lainnya. Api juga merembet ke pekarangan belakang salah satu rumah yang banyak terdapat kayu hingga membuat warga panik. Khawatir api makin membesar, warga berupaya semampunya memadamkan api. Sempat terdengar letupan sebelum kebakaran terjadi. Diduga kebakaran ini terjadi akibat arus pendek listrik. Sulitnya sumber air menjadi kendala dari petugas pemadam kebakaran. Tadi nggak sempat meledak tadi sekali, tapi listrik sebelah mana kita nggak tahu. Tadi ada ledakan sedikit. Saat kejadian ada penghuninya, Pak? Ya, Ada penghuninya tadi saat kejadian? tadi ada. Selamat semua, Pak ya? Alhamdulillah tidak ada korban. Seluruh penghuni rumah dilaporkan selamat. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Diduga korsleting di bagian mesin bus pariwisata yang terparkir di halaman rumah warga di Cisoka, Tangerang, Banten terbakar. Bus tersebut sedianya akan dipakai warga berekreasi ke tempat wisata. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bus pariwisata terparkir di halaman rumah warga di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Api dengan cepat meludeskan seluruh bagian bus. Kebakaran ini sempat membuat warga panik, khawatir api menyambar ke rumah warga. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil menjinakkan api 1 jam kemudian. Diduga bus terbakar akibat korsleting dari bagian mesin depan yang langsung membesar. Unit identifikasi Polresta Tangerang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Pokoknya udah gede aja apinya, udah ngeliatnya udah gede pas mau belanja pagi tadi. Ibu sempat panik gak, Bu? Panik, kirain warung yang kena ini juga. Lihat kebakaran berada api di depan dashboard. Api pada dapat dipadamkan jam 6 pagi oleh 2 unit pemadam kebakaran. Untuk penyebab kebakaran, kami dalam masih penyelidikan. Tak ada korban dalam kejadian ini, tim Inafis Polresta Tangerang masih mendalami penyebab terbakarnya bus. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Hati-hati berkendara saat hujan deras disertai angin kencang. Mobil yang ditumpangi 3 orang tertimpa pohon tumbang di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang bocah tewas terjepit, sementara 2 lainnya luka-luka. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Dengan menggunakan alat pemotong, petugas berupaya mengevakuasi korban yang terjepit dari dalam mobil yang ringsek tertimpa pohon tumbang di ruas jalan Cikidang, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam waktu setengah jam, salah satu penumpang yang mengalami luka dan sang supir berhasil dievakuasi. Dari kejadian ini, seorang bocah berusia 7 tahun ditemukan sudah tak bernyawa, langsung dibawa ke rumah sakit Sekarwangi, Cibadak. Menimpa mobil pickup yang di dalamnya ada 3 penumpang, seorang wanita dan 2 orang laki-laki, yang 1 anak kecil. Yang mana tadi anak kecil meninggal di tempat. Sudah kita evakuasi dan sudah kita bawa ke rumah sakit. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Cibadak menuju ke Pelabuhan Ratu dan sebaliknya sempat macet panjang. Dalam 1 hari, pohon tumbang terjadi di 2 titik di Kabupaten Sukabumi hingga menyebabkan 3 korban meninggal dunia.
Petugas mengimbau warga untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berkendara, terutama di saat cuaca ekstrim yang melanda Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Sebuah bus menabrak 2 mobil dan 1 motor di Jalan Raya Secang, Magelang, Jawa Tengah. Akibatnya 2 pengendara motor tewas di lokasi. Petugas mengevakuasi 2 pemotor yang tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Magelang, Semarang, Jawa Tengah. Jasad kedua korban dibawa warga ke rumah sakit terdekat. Peristiwa berawal saat bus yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Semarang menuju ke Magelang. Secara tiba-tiba muncul motor yang dikemudikan korban yang tewas dari arah berlawanan. Supir bus yang kaget mencoba menghindar dan menabrak 2 mobil yang terparkir di sebuah bengkel di pinggir jalan. Mobil tiga yang di itu kan otomatis parkir di situ, di depan situ. Ini bengkel atau apa? Bengkel. Bengkel ya. Iya. Terus sepeda motornya Pak ada berapa? Mau sepeda motor ada 2 yang ke Unduran ini. Ada yang meninggal Pak? Ada orang jajang. Kalau orang meninggal itu yang tumburan sama bis itu. Untuk kronologis awal, kendaraan sepeda motor ini awalnya berawal dari berjalan dari arah Magelang. Kemudian untuk bisnya yaitu berjalan dari arah Semarang. Untuk kronologis sementara demikian, untuk yang lain masih kami lakukan pendalaman, yaitu dengan proses penyidikan. Usai kejadian, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Dipicu saling ejek di media sosial, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di rel kereta api kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Saling serang dengan senjata tajam, beberapa pelaku tawuran positif mengkonsumsi sabu. Aksi tawuran 2 kelompok remaja ini terjadi di kawasan Jalan Keramat Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat. Berbekal batu, kayu, dan juga senjata tajam, para pelaku tawuran saling serang. Aksi tawuran ini meluas hingga ke tengah perlintasan rel kereta api. Dari video rekaman yang viral, polisi meringkus 4 orang remaja pelaku tawuran. Para terduga pelaku ini diringkus di 4 lokasi berbeda. Bersama pelaku, disita barang bukti 4 senjata tajam berukuran besar. Hasil tes urin 4 pelaku tawuran ternyata positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Selain aksi saling ejek di dunia maya, aksi tawuran ini juga dipicu dari dendam lama antar kampung. Kita mengamankan 10 orang pelaku tawuran di 4 lokasi. Setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap pelaku ini, kita dapatkan sajam dan seperti rekan-rekan lihat sendiri. Para pelaku tawuran terancam 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di tengah banjir di Kota Medan, Sumatera Utara. Tawuran dipicu pukulan remaja yang bermain di jalan raya. Dua kelompok remaja saling kejar di Jalan Yosudarso, Kota Medan yang terendam banjir. Tawuran anak-anak di bawah umur ini saling pukul jadi tontonan warga yang menghindari banjir. Tawuran ini kemudian dipisahkan relawan bencana banjir. Kita nggak tahu Pak kan, anak-anak rame main-main. Tiba-tiba dari sebelah sana datang, sama keluarga dari sana datang, bentrok di tengah. Kita nggak tahu juga kan, kita fokuskan untuk antisipasi banjir. 3 remaja dari 2 kelompok diamankan relawan bencana. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Seorang perampok menodongkan senjata tajam ke pelanggan warung kopi di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Pelaku merampas uang korban. Aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. CCTV merekam aksi seorang pelaku begal menodongkan senjata tajam ke pelanggan warung kopi di Jalan Letdan Nasir, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Sambil mengancam pelaku meminta handphone korban yang sedang minum kopi di balik etalase makanan.
Korban yang panik menyodorkan sejumlah uang kepada pelaku. Pelaku kabur usai mengambil uang Rp50.000. Menurut saksi, dua pelaku mengendarai sepeda motor berpura-pura melintasi lokasi. Diduga pelaku mengincar korban secara acak. Tempat kita ini terakhir. Jadi tempat kita terakhir di sana itu 4 orang, 4 warung, di sini yang kelima. Kejadian di sini itu jam 3.55. Jadi setelah dilihat dari CCTV kami, ya mereka berhenti di sebelah sini, warung kami sebelah warung kami ini. Yang satu lagi itu langsung keluar sini pegang celurit gitu, Bang. Aksi begal dengan modus yang sama kerap terjadi di sekitar lokasi. Kasus ini masih diselidiki Satreskrim Polsek Gunung Putri. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Seorang emak-emak terekam CCTV mencuri tas berisi uang belasan juta rupiah di toko kue di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku beraksi siang hari saat korban tertidur di dalam toko. Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang emak-emak di sebuah toko kue di kawasan Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dengan berpura-pura sebagai pembeli, pelaku beraksi saat korban tertidur di dalam toko. Pelaku menggasak tas berisi uang 12 juta hasil penjualan. Pelaku yang melancarkan aksinya seorang diri di waktu siang hari hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk bisa menggasak tas korban. Pelakunya ibu-ibu. Sendiri Kejadiannya yang dapat saya ambil gambarnya tuh 4 menit kurang lebih dari jam 1.34 sampai dia keluar dari toko saya tuh jam 1.38, semuanya kerekam semuanya. Kerekam semua ya? Iya, dan dia masuk ngelihat mungkin saya udah tidur ya kan. Nah, dia untuk tidak curiga dia ngeliat kue dulu seolah-olah seperti pembeli. Nah, dan setelah kira-kira posisi aman, baru dia mengeksekusi tas saya. Tas tuh sempat ditaruh di meja, diambil kresek hitam, dimasukin tas saya kresek hitam, jadi keluar nenteng kresek seolah-olah dia belanja kue. Nah. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Pasar Rebo. Sebelumnya aksi pencurian juga pernah terjadi di lokasi dengan kehilangan uang tunai 3,5 juta rupiah dan 4 unit handphone. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Aksi puluhan pengendara motor nekat melintasi ruas jalan tol layang Pulau Gebang Kelapa Gading viral di media sosial. Pengendara motor ini diduga masuk jalur tol melalui pintu Cakung, Jakarta Timur. Aksi puluhan pengendara motor melintasi jalan tol layang Pulau Gebang Kelapa Gading ini sengaja direkam dan viral di media sosial. Para pemotor ini masuk jalan tol diduga melalui pintu Cakung, Jakarta Timur yang tidak ada penjagaan petugas. Diduga aksi ini sengaja dilakukan saat dini hari untuk melintasi jalur tol menuju Kelapa Gading. Seorang istri di Mojokerto, Jawa Timur nyaris tewas diracun suaminya. Pelaku mencampur racun tikus dalam kopi. Apa motif sang suami? Selengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.